Bicara soal spesifikasi, iPhone 16 dan iPhone 16 Plus hadir dengan layar 6,1 inci dan 6,7 inci menggunakan jenis layar OLED, yang dirancang dengan ketahanan luar biasa menggunakan keramik generasi terbaru dengan formulasi canggih, yang diklaim 50% lebih keras daripada generasi pertamanya. Pindah di bagian belakang, Apple merancang kedua ponsel ini dengan bahan kaca belakang yang kuat, serta tahan air dan debu. Terdapat pula sebuah kontrol kamera baru yang sebelumnya dirumorkan hanya tersedia pada varian Pro, namun ternyata tersedia pula untuk iPhone 16 reguler dan varian Plus. Tombol ini fungsinya mirip seperti tombol kamera DSLR. Pengguna bisa menekan tombol dengan lembut untuk memfokuskan kamera pada objek, sedangkan tekanan yang penuh memungkinkan pengguna dapat mengambil gambar. Tombol ini juga sensitif terhadap sentuhan, dan bisa digeser untuk menyesuaikan pengaturan zoom. iPhone 16 reguler dan Plus sendiri masih mempertahankan kamera utama 48 megapiksel Fusion, kamera ultrawide 12 megapiksel yang mendukung autofocus, dan 12 megapiksel telefoto dengan kemampuan zoom optik hingga 2 kali, serta telah didukung dengan kemampuan perekaman video hingga resolusi 4K pada frame rate 60 fps, lengkap dengan fitur penstabil gambar berupa OIS. Oh iya, kamera ultrawide terbaru tersebut diklaim dapat menangkap cahaya 2,6 kali lebih mumpuni ketimbang pendahulunya, sehingga dalam pemotretan malam hari hasilnya dikatakan lebih meningkat. Peningkatan signifikan pada seri iPhone 16 ini terdapat pada aspek performa yang disokong chip A18 teranyar secara seragam untuk semua model. Chip tersebut digunakan untuk menyokong kemampuan kecerdasan buatan yang disebut sebagai Apple Intelligence. Secara teknis, A18 mendukung Neural Engine yang lebih cepat 2 kali lipat, dengan bandwidth memori yang meningkat 17%. Secara umum, chip dengan fabrikasi 3 nanometer tersebut memiliki CPU 30% lebih cepat, dan GPU juga lebih cepat 40% ketimbang iPhone 15. Dikatakan pula iPhone 16 dan iPhone 16 Plus juga mendukung game A3, seperti Resident Evil Biohazard dan Assassin's Creed Mirage. Membahas Apple Intelligence, kecerdasan artifisial ini dirancang mampu berkreasi dengan bahasa dan gambar secara efektif, dan akan dirilis dalam bahasa Inggris AS pada bulan depan, melalui iOS 18 ke semua pengguna iPhone 16 series. Sebagai keunggulan, Apple Intelligence digadang mampu menjaga privasi dan keamanan data pengguna, dengan menggunakan teknologi Private Cloud Computing. Pembaruan lainnya yang tak kalah menarik dari iPhone 16 dan iPhone 16 Plus ialah hadirnya Action Button, yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengakses fitur yang berguna. Secara default, ia mengalihkan mode suara antara ring dan silent, atau pengguna dapat memilih dari serangkaian tindakan yang luas untuk kenyamanan dan fleksibilitas yang lebih. Sama seperti generasi sebelumnya, iPhone 16 series tentunya menyediakan fitur emergency SOS dengan satelit, yang memungkinkan pengguna dapat terhubung ke satelit terdekat untuk mengirim dan menerima teks, emoji, dan talkback melalui e-message dan SMS tanpa sinyal seluler. Urusan sumber daya, varian Plus dibekali baterai dengan kapasitas lebih besar di angka 4006 mAh, sedangkan varian reguler hanya 3156 mAh, namun kedua sama-sama memiliki duku pengisian daya 20 Watt. Kedua ponsel ini juga memiliki beberapa fitur pendukung, meliputi Wi-Fi 7, Dual eSIM, USB Type-C, serta sertifikat IP68, untuk ketahanan terhadap debu dan air, atau juga bisa bertahan di dalam air dengan kedalaman 6 meter selama 30 menit. Di Indonesia, iPhone 16 dan iPhone 16 Plus tersedia dalam warna-warna yang sangat cerah, seperti hitam, putih, pink, hijau kebiruan, dan biru laut ultra, dengan banderol harga sebagai berikut. Pengguna sudah dapat melakukan pre-order mulai tanggal 28 Maret tahun 2025 melalui official store di Shopee Mall, dengan pengiriman yang akan dimulai pada tanggal 11 April mendatang. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.